Previously on Deadly Class. No one's sweet on Chico. I thought you two. I need a passport. It's my chance to get away from him. Dad owes the mob like $1 million. My mom, my brother, they're not gonna survive him. Calling that school first thing tomorrow. What school? Can we do? Take a road trip to Vegas to kill my dad. Welcome buat kalian yang menonton video ini. Kali ini aku akan melanjutkan serial Deadly Class yang diangkat dari komik berjudul yang sama. Dan menariknya, serial ini juga digarap oleh Russo bersaudara sebagai produser yang dikenal dan sukses karena telah menggarap film Marvel Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Kali ini sudah di episode kelima, di mana episode kelima ini Marcus dan kawan-kawan melakukan perjalanan ke Vegas hanya untuk membunuh ayah Billy. Sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk memencet tombol subscribe-nya agar saya selalu semangat membuat konten seperti ini. Jika sudah, kita mulai ceritanya. Perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Film dimulai di mana kita melihat Nami, Willy, Billy, Marcus, dan Maria sedang dalam perjalanan menuju Vegas. Yang kita tahu, mereka menuju ke sana untuk membunuh ayahnya Billy. Karena Billy sudah tidak tahan dengan sifat ayahnya. Billy tidak ingin ibu dan adiknya menderita lebih lama. Tapi mereka tidak tahu guys, bahwa sesuatu yang berbahaya mengikuti mereka karena telah membawa Maria dalam perjalanan mereka. Sesuatu yang berbahaya itu adalah Chico guys. Dia mengikuti Marcus dan kawan-kawan karena sudah membawa Maria, dan Chico membawa tas yang berisi penuh senjata mematikan. Mereka singgah di suatu tempat di mana banyak terdapat kumpulan anak-anak muda, dan tempatnya ini terkenal banyak menjual jenis narkoba dan prostitusi. Mereka singgah karena Nami dan Maria ingin membeli kokain terlebih dahulu sebelum sampai di Vegas. Marcus, Billy, dan Willy mengitari area sekitar sambil menunggu Maria dan Nami. Kemudian, Billy meninggalkan Marcus dan Willy karena dia melihat wanita yang menarik hatinya. Tak lama, ada seseorang yang menawarkan narkoba jenis baru kepada Marcus. Karena Marcus penasaran, dia pun membelinya. Marcus menawarkan itu kepada Willy. Siapa tahu Willy ingin mencobanya juga. Tapi Willy tidak mau. Willy pun menasihati Marcus karena itu bisa merusak otak. Tapi Marcus menyuruh Willy untuk tenang karena dia adalah rajanya untuk masalah itu. I'm the Acid King. Di sisi lain, Nami dan Maria lagi menikmati kokainnya. Kemudian mereka mendatangi Marcus dan Willy. Dan terlihat Maria dan Nami sudah kencang guys. Sementara Marcus, dia tidak mendapatkan efek apa-apa. Karena yang dijual pria tadi ternyata barang palsu. Dan tak lama, seseorang pria datang menawarkan barang bagus. Yang dimana efeknya mendapatkan halusinasi visual yang cukup nyata. Pria ini memberikan 10 sampel gratis. Jika mereka tertarik, bisa menghubunginya lagi. Nami dan Maria pun memakan satu, dan Willy dia dipaksa oleh Maria, yang akhirnya Willy pun memakan satu juga guys. Sementara Marcus dia langsung makan 7 guys, karena dia berpikir ini pasti barang palsu lagi. Well, good luck, man. Selang beberapa saat setelah Marcus memakan 7 barang itu, Marcus kekencangan guys. Willy, Nami, dan Maria pun juga, tapi tidak separah Marcus. Sementara Billy, tak lama dia datang dengan senyum bahagia yang ternyata dia habis mendapatkan blowjob guys. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan terpaksa Billy yang menjadi driver karena hanya dia yang sehat. Sesampainya di kota Vegas, inilah efek kencang visual yang dialami mereka kecuali Billy. Mereka pun tiba di salah satu kasino, dan Marcus dia terpaksa diantar ke kamar hotel karena dia sangat kencang guys, dan Marcus hanya ditemani Billy di kamar. Selang beberapa saat, Marcus
yang terlihat mulai sedikit sadar berniat mencari Billy, dan dia mendengar keributan di kamar sebelah, yang ternyata di kamar sebelah tersebut Billy sedang berusaha mencoba membunuh ayahnya. Billy gagal dalam usahanya karena perawakan ayahnya yang lumayan besar. Markus pun terpaksa membantunya. Yang akhirnya ayahnya Billy pun tewas akibat benturan di kepalanya yang cukup keras. Mereka pun mencoba menyembunyikan mayat ayahnya. Kemudian mereka pun berpencar untuk mencari Nami dan yang lainnya. Saat Markus masuk lift, ternyata Chester ikut masuk juga, di mana Chester sudah membuntutinya selama ini. Jadi Chester ini dialah yang membakar panti asuhan itu, yang mengakibatkan anak panti tewas, dan dia adalah teman satu kamar Markus. Dalam aksi membakarnya itu, Markus bergelut dengan Chester, dan Markus berhasil membuat Chester pingsan. Markus pun meninggalkannya dalam keadaan panti terbakar, dan Markus mengira Chester tewas dalam panti itu, yang ternyata Chester berhasil selamat. Dia merasa kesal karena reputasinya membunuh anak-anak panti diambil oleh Markus, karena media memberitakan Markuslah yang membakar panti itu, yang membuat Markus menjadi buronan sebelum masuk sekolah. Dan Chester pun berencana untuk membunuh Markus di depan media karena dia ingin dirinya dikenal sebagai pembunuh. Pokoknya gitulah guys, dia ini psikopat yang ingin terkenal. Chester pun meninggalkan Markus yang dalam keadaan ketakutan. Kemudian Markus kembali ke kamar, yang ternyata ada Maria di dalam. Markus berencana menjelaskan semuanya apa yang dialaminya, tapi Maria mengira dia hanya mengalami halusinasi. Dan kemudian Markus melihat paspor Maria. Maria pun menjelaskan kenapa dia ingin melarikan diri, di mana dia sangat tersiksa dan takut karena dipaksa mencintai Chico. Itulah sebabnya Maria ikut perjalanan ini. Dia melihat peluang untuk melarikan diri dari Chico. Markus mendukungnya apapun keputusan Maria, yang akhirnya membuat mereka ingin bermantap-mantap guys. Tapi tiba-tiba Maria berhasil menghadang Chico agar Markus bisa melarikan diri, yang pada akhirnya Chico berhasil mendapatkan Markus di sebuah gang dan menghajarnya. Kemudian Chico memberikan kesempatan untuk Markus. Dia memberikannya pistol kepada Markus untuk berduel. Tapi tak lama Maria dan yang lainnya datang. Billy mencoba menenangkan Chico, tapi Billy malah ditikamnya guys. Lalu Maria pun mencoba menenangkannya. Dia curhat apa yang dirasakannya selama ini, yang akhirnya membuat Nami tahu bahwa Chico melakukan ini karena dia melihat Markus dan Maria ingin bermantap-mantap. Untuk detail tentang hubungan Maria dan Chico masih belum dijelaskan guys. Lanjut, Willy berhasil mengambil pistol itu. Dia mengancam Chico untuk pergi, tapi Chico tahu dia mendapat rumor bahwa Willy itu sebetulnya pengecut. Jadi dia yakin Willy tidak akan berani membunuhnya. Dan benar saja guys, Willy tidak berani membunuh Chico. Tapi di saat Chico ingin membunuh Markus, tiba-tiba Chico pun tewas guys, terkena sayatan senjata kipas milik Maria. Mereka pun meninggalkan mayat Chico begitu saja karena harus menolong Billy yang terkena tikaman. Dan setelah mereka pergi, Chester menghampiri mayat Chico guys. Kemudian scene berpindah di mana Billy berhasil selamat guys. Sebelumnya dia sudah dibawa ke klinik dan sekarang mereka menuju pulang kembali ke sekolah. Untuk kasus pembunuhan ayah Billy, mereka aman guys, karena Billy dan Markus berhasil menyembunyikan mayatnya. Untuk kasus Chico, belum tahu nih guys. Dan
Episode ini pun bersambung di saat Nami seperti terluka hatinya melihat Maria dan Markus mempunyai hubungan asmara. Oke guys, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasinya saat episode selanjutnya sudah diupload. Sampai jumpa guys di episode selanjutnya. Assalamualaikum.